Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sekarang hari ini kurang sehat, kita doakan bersama semoga cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali. Anak-anak, kita berada di tema 2. Hari ini belajar tentang manfaat energi di pembelajaran pertama. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang teks petunjuk, perubahan bentuk energi, manfaat sumber daya alam. Adapun fokus pembelajarannya adalah yang pertama bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Anak-anak, pernahkah kalian membaca tulisan pada bungkus makanan atau minuman? Seperti ini, cara membuat bubur atau oatmeal. Yang kedua tentang petunjuk penggunaan susu SGM Ananda atau petunjuk penyajian SGM, susu SGM Ananda. Pernahkah kalian membacanya? Atau juga bisa kalian lihat ketika kalian menemui sebuah poster tentang petunjuk penggunaan LPG atau gas LPG yang berwarna hijau ini. Atau juga ketika ibu kalian membeli Magicom atau rice cooker baru, ada petunjuk cara penggunaannya atau cara pemakaiannya. Apa sih itu teks petunjuk? Teks petunjuk itu artinya teks yang berisi ketentuan untuk memberikan arahan atau bimbingan tentang sesuatu yang harus dilakukan. Adapun jenis-jenis teks petunjuk, yang pertama, petunjuk menggunakan alat. Seperti tadi ketika ibumu membeli Magicom atau rice cooker yang baru, dibaca terlebih dahulu petunjuk cara menggunakannya. Yang kedua adalah petunjuk menggunakan obat. Ketika kalian membeli obat, contohnya sirup, itu ada aturan pemakaiannya atau penggunaan obatnya. Ataupun petunjuk membuat sesuatu. Contohnya saja tentang resep makanan, resep roti, di situ ada petunjuknya, takarannya, alat dan bahannya untuk membuat sebuah roti. Yang keempat adalah petunjuk melakukan sesuatu. Contohnya saja saat kalian berpergian memakai transportasi kereta api. Di situ ada petunjuknya, cara membeli karsisnya, cara menukarkan karsisnya ataupun yang lainnya ya. Teks petunjuk yang lain adalah petunjuk arah atau denah yang biasa kalian temui ketika orang tua kalian menerima sebuah undangan resepsi pernikahan atau khitanan, yang di situ biasanya dicantumkan denah atau arah di mana tempat resepsi itu dilaksanakan. Kali ini Bu Guru contohkan tentang petunjuk pembuatan kipas kertas. Ini yang di sebelah kanan gambar visualnya, yang di sebelah kiri teksnya itu teks petunjuknya. Ada 7 teks petunjuknya. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Boleh kertas kado atau majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas ataupun juga double tip juga boleh. Ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Keempat, balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Itu di gambar kedua ya, kertasnya dilipat-lipat sampai lipatannya selesai atau kertasnya terlipat semuanya.
Kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Kertasnya dilem, jadi nanti terlihat seperti setengah lingkaran. Yang ketujuh, kipas siap dipakai. Jika kalian sedang belajar di sekolah secara tatap muka, kalian bisa membuatnya dan membandingkannya antara kipas temanmu dan kipasmu. Kipas ini merupakan aplikasi penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi apa? Ini energi gerak, karena menggunakan tanganmu yang bergerak menghasilkan angin. Energi gerak yang berubah menjadi angin. Apakah ada energi yang lainnya? Banyak sekali ya anak-anak. Untuk itu Bu Guru mengingatkan kembali apa itu energi. Energi kata lainnya adalah tenaga, artinya kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dengan energi kita dapat bergerak. Dengan energi kendaraan bisa berjalan. Dengan energi pula kincir angin, kincir air dapat menghasilkan listrik. Oke anak-anak, ini ada contohnya dan artinya. Energi itu ada energi listrik, energi gerak, panas, cahaya, bunyi, dan kimia. Energi listrik itu artinya energi yang tersimpan dalam arus listrik. Sedangkan energi gerak atau kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya itu apa? Kipas angin, itu energinya energi gerak. Sedangkan energi panas adalah energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel yang bersuhu rendah. Contohnya ini adalah setrika, menghasilkan energi panas. Energi cahaya, energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya lampu. Sedangkan energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar atau getaran partikel di udara di sekitar sumber suara. Sedangkan energi kimia, energi yang dihasilkan karena adanya reaksi kimia. Kita makan makanan tuh ya anak-anak ya, kita nanti makanannya itu diolah, ada reaksi kimia. Dari olahan makanan itu kita mempunyai energi atau tenaga yang kita miliki untuk melakukan aktivitas ini yang namanya energi kimia. Oke anak-anak, ada hukum namanya kekekalan energi. Kekal itu berarti energi tidak dapat diciptakan, tidak ada orang yang bisa menciptakan energi maupun dimusnahkan. Loh, kalau tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, ini bagaimana? Berarti abadi ya? Iya, tetapi energi dapat berubah bentuknya. Seperti apa contohnya? Ini, ibumu yang sedang menyetrika. Menyetrika itu menggunakan energi apa? Oke, menyetrika pakaian itu menggunakan energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Ada contoh yang lain? Kita lihat bersama-sama ya. Ini ada mas-mas yang sedang membakar ikan. Membakar ikan itu terjadi perubahan energi panas. Panasnya dari kayu bakarnya berubah menjadi energi kimia. Energi kimianya itu dari makanannya. Ini layangan. Perubahan energi dari angin berubah menjadi energi gerak. Mohon maaf ini bolak-balik keluar slide yang lain. Yang ini adalah ibu yang sedang menjemur ikan. Adanya perubahan energi panas berubah menjadi energi kimia.
contoh yang lain, ini Bu Guru contohkan ya. Perubahan bentuk energi. Energi listrik menjadi gerak. Listrik jadi gerak, contohnya kipas angin, blender, mixer, mesin cuci. Yang membutuhkan listrik nanti keluarnya sebuah gerakan. Sekarang kalau listrik berubah menjadi panas, contohnya itu bendanya setrika, rice cooker, kompor listrik. Energi listrik berubah menjadi cahaya, lampu, layar HP, dan komputer. Dan yang lain adalah energi listrik yang berubah menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio, speaker, sirine. Kalian juga dapat mencari contoh yang lain ya, selain yang Bu Guru contohkan. Ini ada perubahan bentuk energi juga dari gerak menjadi listrik. Ini ada dinamo sepeda, kincir angin, ataupun generator. Energi kimia berubah menjadi energi gerak. Kereta uap, kendaraan bermotor, itu kan menggunakan pertamax bensin atau premium. Itu pertamaxnya termasuk energi kimia, nanti diubah oleh mesin menjadi energi gerak, ataupun gergaji mesin yang menggunakan solar. Dan yang terakhir yang Bu Guru contohkan adalah energi kimia yang berubah menjadi energi listrik. Contohnya batu baterai dan aki. Anak-anak, untuk kali ini Bu Guru hanya menyajikan tentang percobaan perubahan energi. Yang pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Ini membuatnya seperti gambar obat nyamuk yang zaman dulu ya. Yang kedua, guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Yang ketiga, lubangi salah satu ujung kertas. Yang keempat, ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm atau setengah meter ya. Yang kelima, ikatan ujung yang lain pada pensil. Yang keenam, nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempelkan di atas api atau ditempatkan di atas api lilin? Yang terjadi adalah adanya perubahan energi dari energi panas menjadi energi gerak. Kertas tersebut bergerak terus karena adanya pengaruh energi panas. Anak-anak, tahukah kalian bahwa di Indonesia itu juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah? Seperti kertas tadi yang terbuat dari kayu, Indonesia pun memiliki sumber daya alam selain kayu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Apa itu? Pernahkah kalian melihat ini? Iya, ini adalah kunyit. Nah, kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Bagaimana cara pemanfaatannya? Ini ada yang namanya minuman kunyit asem. Kalau di tempat kita namanya terkenalnya dengan jamu kunirasem. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi.
Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Untuk kunyit ini sendiri biasanya dipasarkan di pasar tradisional ataupun di supermarket ya. Adapun sumber daya alam yang lain yang berfungsi untuk kesehatan tubuh kita, guru tayangkan. Gambar paling atas kalian tahu apa tidak namanya ya? Yang kedua, apakah itu kunyit lagi? Dan yang ketiga ini, ada beras, ada minuman, kira-kira apa ya? Yang pertama ini, anak-anak, ini yang namanya jahe. Biasanya digunakan untuk mengatasi batuk, masuk angin, sakit kepala, dan sakit pinggang. Yang kedua adalah temulawak untuk mengatasi sembelit, masuk angin, penyakit ginjal, dan menambah nafsu makan. Ini hampir sama seperti kunyit ya, atau tampilannya sama-sama kuning ke oren-orengan, tapi berbeda. Kalau kunyit itu ruasnya itu halus, kalau yang temulawak biasanya ruasnya banyak, banyak seperti tunas-tunasnya. Yang ketiga adalah kencur. Yang kalian suka ini, jamu beras kencur. Biasanya digunakan untuk mengatasi batuk, masuk angin, diare, dan menurunkan kolesterol. Oke anak-anak, kita sudah di ujung pembelajaran hari ini. Yang kita pelajari tadi tentang teks petunjuk. Bu Guru contohkan tentang petunjuk pembuatan kipas kertas. Yang kedua adalah perubahan bentuk energi dari bermacam-macam energi. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi mengalami perubahan bentuk. Yang ketiga adalah manfaat sumber daya alam yang dicontohkan oleh Bu Guru tentang manfaatnya untuk kesehatan. Ada kunyit, jahe, temulawak, dan kencur. Banyak sekali yang lainnya ya. Oke anak-anak, sekian dari Bu Guru. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.